Tanya dengan durasi waktu 10 menit. Sekarang dipersilakan Romo untuk memberikan pengajarannya kepada kita semua. Nggak pakai tepuk tangan ini. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Pak Niko, dan pertama saya mengucapkan Shalom Alaikum. Alaikum Shalom. Selamat datang para peziarah dari berbagai macam tempat, juga para peziarah yang berasal dari Paroki Subang sendiri. Sekarang saya mau presensi dulu sebelum mulai ya, kayak di sekolah kan Bapak guru juga, ya, tadi Pak Ambar juga, maka saya pura-pura juga guru juga, ada presensi lah. Nanti begitu saya sebut daerahnya langsung angkat tangan, ye, sorak yang kenceng. Ini mana peziarah yang berasal dari kota metropolitan Subang? Wah, banyak sekali ya, ada sekian juta. Mana yang berasal dari Jakarta? 500 Romo. 500, sudah Bapak cepat sekali menghitungnya ya. Yang berasal dari kota Bandung dan sekitarnya? 700 Romo. 700 ya. Kalau demikian mungkin dari Bogor, Sukabumi dan sekitarnya adakah? Oh, ada di sebelah sana. Dari daerah Pantura, mungkin dari Pamanukan, Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya. Mana Pantura? Ini jelas nipu, yang ngomong Subang ini ya. Ya, ini ngomong Subang ini, berarti di Panturanya. Saudara-saudari para peziarah, malam ini berbahagia sekali membuka peziarahan kita dalam tirakatan rohani yang nanti dibentuk di dalam novena, berarti akan 9 kali ke depan yang kita akan laksanakan, yaitu novena penyerahan kepada Bunda Maria. Diawali dengan katekese, dan katekese pun nanti merupakan satu rangkaian. Kalau Anda ikut 9 kali berarti nanti sudah sama dengan membaca satu dokumen gereja yang bernama Rosarium Virginis Mariae. Maka kalau nanti ikut 9 kali sama dengan sudah membaca dokumen gereja. Ini katekese, jadi bukan renungan, berbeda dengan renungan. Kalau renungan tuh agak ngarang-ngarang sedikit ya, agak ngarang-ngarang. Kalau renungan tuh agak ngarang-ngarang. Tetapi kalau katekese atau merupakan dokumen gereja, itu merupakan satu pernyataan resmi dari magisterium yang berasal dari Vatikan, dari Bapa Suci, dari hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan gereja. Hari ini kita akan membaca dokumen ini pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, sehingga diharapkan ketika nanti saudara-saudari mengikuti 9 kali lengkap pemahaman mengenai rosario. Pertama, sebagai pengantar sebelum masuk pada ayat-ayatnya atau nomor-nomornya, aku mau memberitahukan bahwa dokumen gereja ini dikeluarkan oleh Bapak Suci Yohanes Paulus yang kedua, yang sekarang sudah menjadi orang kudus, yaitu Santo Yohanes Paulus kedua. Beliau adalah seorang paus. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dokumen ini berbunyi Rosario Perawan Maria. Artinya selama ini doa ini boleh kita anggap sebagai doa yang paling populer di antara doa-doa yang lain. Tetapi seringkali pemahaman mengenai apa itu rosario, bagaimana itu rosario, seperti apa rosario, mungkin terlalu dangkal di antara kita. Kadang-kadang banyak renungan tentang rosario, tapi itu renungan. Sekali lagi perhatikan bagian awal tadi, renungan tuh agak ngarang-ngarang. Tapi kalau dokumen gereja, pernyataan resmi seperti apa rosario itu. Mari kita baca, tolong ditampilkan supaya tidak hanya wajahku yang menghiasi di layar sana. Tolong ditampilkan dokumennya karena wajahku sudah memang jelas cakep ya kalau di sini ya. Karena tadi sudah dandan 3 jam, maka belum sempat menemui saudara-saudari. Mari kita membaca sama-sama dari dokumen Rosarium Virginis Mariae nomor 1. Semoga terlihat ya. Wah, agak kecil-kecil ya. Mohon maaf untuk yang tua-tua ya. Kalau Anda masih bisa membaca berarti 40 tahun ke bawah. Kalau sudah mulai kesulitan membaca berarti faktor U itu ya. Terima nasib saja. Mari kita baca bersama-sama. Rosario Perawan Maria secara berangsur-angsur memperoleh bentuknya dalam milenium kedua
di bawah bimbingan Roh Kudus. Tak terbilang orang kudus mencintai doa ini dan pimpinan gereja senantiasa menganjurkannya. Rosario adalah doa yang sederhana tetapi sangat mendalam. Stop sampai di situ. Jadi kita tahu bahwa ternyata rosario terbentuk tidak secara langsung. Meskipun benihnya sudah ada tentu saja nyambung sampai zaman para rasul. Tetapi rosario yang kita kenal sekarang baru milenium kedua, artinya baru terbentuk setelah tahun 1000-an. Terbentuk seperti yang kita punya sekarang ini. Tapi punya akar yang begitu kuat sampai zaman para rasul. Doanya sederhana tapi disebut sangat mendalam. Sederhana kenapa? Semua orang bisa mendoakannya. Nenek-nenek di kampung bisa mendoakannya. Anak kecil bisa mendoakannya, tapi nilainya begitu mendalam. Bagian yang nomor 1 tidak seluruhnya, tapi kemudian nanti kita lompat supaya lebih jelas lagi seperti apa doa rosario itu. Dari kata memang jelas. Tolong ditampilkan dari kata memang jelas. Apa sudah terlihat yang memang jelas? Jadi memang jelas doa rosario berciri khas Maria. Dari situ tolong slide ditampilkan. Sekarang kita baca bersama-sama dari kata memang jelas bersama-sama. Memang jelas doa rosario berciri khas Maria, tetapi pada intinya rosario adalah doa yang kristosentris. Tidak ketemu? Enggak ada. Poin 1 ya, poin 1, masih pada poin 1 dari kata memang jelas. Ya. Poin 1 masih ayat 1 memang jelas. Ketemukah? Sudah? Coba tolong dimajukan slide-nya ya. Enggak apa-apa, ini slide-nya masih magang jadi mohon maklum ya. Karena yang baru pertama kali, nanti semoga yang kedua lebih lancar ya. Oke, sudah ketemu sekarang? Kalau belum ketemu nggak apa-apa, saya bacakan, saudara-saudari dengarkan, percayalah kepada saya, oke ya. Percaya saja bunyinya seperti ini, bunyinya demikian. Memang jelas doa rosario berciri khas Maria, tetapi pada intinya rosario adalah doa yang kristosentris. Jadi ada dua kata di sini. Satu berciri Maria, kenapa rosario dikatakan berciri Maria? Karena dalam doa rosario diulang-ulang berpuluh-puluh kali doa yang ditujukan kepada Bunda Maria, yaitu doa Ave Maria atau Salam Maria. Tetapi sebenarnya doa ini berciri kristosentris. Ini istilah saya jelaskan. Kristo dari kata Kristus, sentris itu sentral pusat. Maksudnya adalah meskipun cirinya Maria, meskipun doa ini mengulang-ulang doa Salam Maria, tetapi pusatnya pada Kristus. Bagaimana? Kenapa disebut pusatnya pada Kristus? Mari saya lanjutkan. Dalam unsur-unsurnya yang sederhana, ada slide-nya. Dalam unsur-unsurnya yang sederhana, ketemukah saudara-saudari? Masih poin 1, masih poin 1 ya. Dalam unsur-unsurnya, ketemu? Ada? Puji Tuhan, kita ketemu akhirnya. Yuk kita baca bersama-sama dalam unsur-unsurnya yang sederhana bersama-sama. Dalam unsur-unsurnya yang sederhana, doa rosario menampilkan saripati amanat Injil secara utuh. Dengan demikian, doa rosario dapat dikatakan sebagai ringkasan seluruh Injil. Itulah yang disebut sebagai ciri kristosentris. Karena kalau kita merenungkan dalam doa rosario, itu ada peristiwa-peristiwa atau ada misteri-misteri. Dan hampir semuanya itu merupakan peristiwa Injil yang menceritakan Sang Kristus. Memang ada dua yang menceritakan Bunda Maria, yaitu Bunda Maria diangkat ke surga dalam peristiwa mulia dan Bunda Maria dimahkotai di surga. Tetapi siapa yang memahkotai Bunda Maria di surga sebenarnya? Ada yang tahu enggak? Kan ada peristiwa Bunda Maria dimahkotai di surga. Siapa yang memahkotai? Udah pernah mikir belum tentang itu? Pemahkotaannya siapa? Kemarin saya sudah ngirim WhatsApp ke surga, saya tanya, sebenarnya yang memahkotai itu siapa?
Terus dijawab WhatsApp-nya itu, ternyata begitu dijawab saya takut, dijawab juga ternyata. Enggak, ini dari teologi Katolik ya, enggak usah perlu ngirim WhatsApp ke surga, tapi dari teologi Katolik yang memahkotai Bunda Maria di surga tidak lain adalah puteranya, yaitu Yesus Kristus junjungan kita. Itu yang dimaksud kristosentris. Jadi meskipun kalimatnya berbunyi Bunda Maria dimahkotai di surga, tapi di belakang itu ada yang tidak disebutkan backgroundnya. Yang memahkotai adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang mengangkat ke surga siapa? Kan ada peristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Ini berbeda dengan perayaan kemarin. Ini berbeda sekali saudara-saudari. Kalau perayaan kemarin kita merayakan hari raya apa? Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan dikatakan naik. Siapa yang menaikkan Tuhan Yesus ke surga? Naik sendiri, karena beliau nggak perlu guru. Kalau kenaikan kelas yang naikin guru ya Pak Niko ya. Benar Romo. Benar ya Pak ya. Kenaikan Yesus Tuhan ke surga dinaikkan oleh siapa? Tidak ada yang menaikkan, karena beliau naik sendiri. Tapi itu berbeda dengan perayaan 15 Agustus, suatu hari raya lain yang disebut sebagai hari raya Bunda Maria apa? Diangkat ke surga. Kalau diangkat naik sendiri apa ada yang naikin? Ada yang menaikkan beliau. Siapa yang menaikkan beliau? Yesus Kristus Tuhan, putranya sendiri. Jadi meskipun menyebut nama Bunda Maria tetap dikatakan berciri kristosentris, artinya di balik itu ada Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa gereja Katolik mempunyai suatu ujaran atau adagium yang bunyinya per Mariam ad Iesum. Yuk diucapkan sama-sama yuk, bahasa Latin ini ya. Per Mariam ad Iesum. Sekali lagi bersama-sama, per Mariam ad Iesum. Puji Tuhan, pulang dari tirakatan kamu udah bisa bahasa Latin ya. Paling enggak per Mariam ad Iesum. Per Mariam, melalui Maria ad Iesum sampai kepada Yesus. Jadi bahkan kalaupun kita merenungkan peristiwa tentang Bunda Maria, di baliknya ada wajah Yesus. Maka kalimat selanjutnya nanti ada perkataan menatap keindahan wajah Kristus. Bahasa gampangnya, kalau kita menatap Bunda Maria, contoh ini di sini ada patungnya, di belakang itu cilubannya selalu Tuhan Yesus. Bisa lihat nggak? Ini sekarang kita tatap bersama-sama patungnya. Kita lihat patungnya baik-baik, jangan lihat saya. Saya memang agak memukul malam ini, tapi jangan lihat saya. Lihat patungnya. Nah di belakang wajah Bunda Maria ada wajah Yesus. Bisa melihat nggak? Hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Jadi kamu harusnya ngaku bisa gitu, biar dikira beriman gitu loh ya. Bisa lihat wajah Yesus di belakang wajah Bunda Maria? Puji Tuhan, beriman semua ini di sini ya. Puji Tuhan ya. Karena memang untuk bisa melihat wajah Yesus di belakang wajah Bunda Maria bukan mata fisik tapi mata iman. Per Mariam ad Iesum. Maka tuduhan-tuduhan orang yang bukan Katolik, kok Bunda Maria lebih diunggulkan dari Yesus Tuhan? Tidak. Semua pujian kepada Bunda Maria diantarkan sampai ke pangkuan Tuhan Yesus. Demikian juga semua permohonan yang sampai kepada Bunda Maria diantarkan sampai kepada Tuhan Yesus. Atau dalam bahasa gampang, barangkali ada nanti yang nanya atau bahkan kadang menyerang, ngapain doa kepada Bunda Maria? Kan langsung doa kepada Yesus bisa, haleluya saudara gitu. Kan mungkin ada yang begitu. Boleh enggak kita doa langsung kepada Tuhan Yesus? Boleh. Nyampe enggak kita doa langsung kepada Tuhan Yesus? Nyampe, karena beliau adalah pengantara doa. Tetapi ada keunggulan yang tidak kamu dapatkan kalau berdoa langsung kepada Tuhan Yesus. Saya beritahu, ini rahasia penting ya. Kalau kamu berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, berapa orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus? 1. Contoh Pak Niko berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikanlah aku jodoh, umpamanya gitu. Ini cuma umpamanya ya Pak ya. Ini cuma umpamanya. Tapi mohon maaf para cewek-cewek,
guru kita yang ganteng ini sudah punya pacar. Nanti bulan Juli akan menikah, kasihan deh lo ya. Jadi jangan ngarepin ya, jangan ngarepin ya. Langsung mukanya merah loh ya, langsung mukanya merah. Ini cuma contoh Pak Niko ya. Kalau Pak Niko berdoa kepada Tuhan Yesus, yang berdoa berarti siapa? Berapa orang? Satu, Pak Niko sendiri. Tapi kalau berdoa kepada Bunda Maria, tadi ingat inti di depan tadi, semua doa yang sampai Bunda Maria diantarkan pada Tuhan Yesus, berarti ada dua orang yang berdoa mendoakan doa yang sama. Satu orang Pak Niko sendiri, dua orang bundanya Kristus ikut mendoakan doanya Pak Niko. Tadi doanya apa pura-puranya tadi? Tuhan berilah jodoh. Nanti Bunda Maria bilang kepada Tuhan Yesus, nak, kan nak gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Sunda ya sep gitu ya. Manggilnya kira-kira gitu, kadang-kadang gitu. Atau kadang-kadang bahasa Jawa juga, beliau ini manggilnya ya. Bahasa Jawa kepada Tuhan Yesus kadang-kadang mungkin bahasa Jawa juga le gitu ya. Mungkin bahasa Batak juga ucok gitu ya. Ya bisa aja kan, beliau ini manusia. Jadi ya kira-kira berbagai macam. Kembali ke laptop ya. Nah nanti beliau juga akan berdoa, Jok tolonglah itu Niko udah jomblo kelamaan gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Jadi ada dua orang yang mendoakan doa yang sama. Itulah keunggulan berdoa melalui Bunda Maria per Mariam ad Yesum. Ada dua orang berdoa yang sama. Padahal firman Tuhan, kalau kamu dua atau tiga orang berkumpul sepakat meminta yang sama, maka doa itu akan dikabulkan. Nah itu dia. Mari sekarang kita lanjutkan pada kalimat yang selanjutnya. Bagaimana para paus pun itu sungguh-sungguh juga sangat mencintai doa rosario. Ya, sekarang nomor 2 ditampilkan slide-nya. Kalau sudah muncul bersama dengan saya membaca nomor 2, Paus dan Rosario. Sama-sama kita baca. Banyak pendahulu saya memberi kesaksian tentang pentingnya doa Rosario. Secara istimewa pantas disebut Paus Leo ke-13 yang pada 1 September 1883 memaklumkan ensiklik Supremi Apostolatus Officio. Doa Rosario disebut sebagai doa yang ampuh, senjata yang ampuh. Bahkan peristiwa di Lepanto yang terjadi pada abad ke-16, yaitu 7 Oktober, kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa hampir kalah melawan kerajaan-kerajaan Islam atau terutama Ottoman. Sudah jatuh Konstantinopel, itu nomor 2, Roma tinggal nunggu waktu, tapi selamat karena doa Rosario. Itu zaman peperangan, tapi tentu kalau saya ngomong begini bukan berarti kita akan memperuncing. Oh berarti Kristen melawan Islam, enggak, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kedamaian, ya kedamaian, tidak boleh lagi di peruncing berarti kita melawan Islam, enggak, itu zaman dulu. Sejarahnya bahwa dunia penuh pertentangan yang seperti itu. Nah mari sekarang kita poin yang ketiga, bagaimana mendaras Rosario itu intinya apa sih? Ya poin ketiga, mulai dari kata dalam surat apostolik. Yuk sama-sama kita baca. Dalam surat apostolik Novo Millennio Ineunte, ya Ineunte, sudah munculkah? Belum. Tolong nomor 3 ya, tolong nomor 3 ditampilkan. Oh belum muncul, kalau belum ada suara berarti belum muncul. Nomor 3 kita baca, kayaknya sudah ada itu, hanya yang percaya yang bisa lihat ya. Sudah muncul sih, kan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya gitu loh. Maafkan ya ini baru pertama jadi masih grogi ya, oke. Kalau gitu saya baca saja ya. Dalam surat apostolik Novo Millennio Ineunte, sesudah menjalani jubileum saya, berarti Paus Yohanes Paulus kedua, mengundang umat Allah untuk menyegarkan diri dalam Kristus. Jadi doa Rosario itu membuat kita segar dalam Kristus. Contoh simpelnya adalah kadang-kadang di siang-siang tertentu atau malam-malam tertentu, di sini ada orang berdoa Rosario sambil berurai air mata, kalau bahasa Jermannya sambil cirambai gitu ya, bahasa Jermannya gitu ya. Pulang-pulang merasa segar, kenapa? Beban-beban hidupnya
Meskipun belum selesai utangnya, mohon maaf, ini enggak nyindir kamu yang punya utang kok, enggak ya, enggak. Ini cuma contoh ngawur aja ya. Meskipun utangnya belum selesai, tapi beban-bebannya diringankan dan pulang, karena doa rosario itu kesegaran, juga seperti kita bisa curhat kepada seorang mama. Jadi ada juga kesegaran yang muncul dari doa rosario. Nah, bagian selanjutnya, doa rosario itu sesuatu doa yang sangat mujarab. Karena apa? Ada 4 poin penting untuk umat Katolik kenapa perlu mendoakan doa rosario. Masih ditampilkan poin yang ketiga, tolong di paragraf yang kedua. Atau kalau belum muncul saya bacakan saja. Wah, malah makin kecil ya diskon ini ya. Oke, saya bacakan saja. Baik, saya bacakan. Bunyinya demikian. Doa rosario menawarkan peluang sederhana tapi mujarab. Jadi doa rosario menawarkan peluang sederhana tapi mujarab untuk mengembangkan. Ada 4 hal yang dikembangkan oleh doa rosario. 1, hidup rohani. Hidup rohani yang teratur tentu akan meningkatkan. Nomor 2, renungan pribadi. Renungan pribadi berarti kita mampu merenungkan peristiwa hidup ini. Kadang-kadang yang tidak mudah kita juga bisa renungkan, oh mungkin sekarang ini peristiwa ini aku belum tahu, tapi semoga setelah ini aku menjadi tahu. Karena hidup kita ada happy, ada susah, ada gembira, ada juga sedihnya. Pas waktu sedih nggak terlalu sedih, karena pasti Tuhan akan bicara sesuatu nanti. Aku belum ngerti tapi nanti pasti aku akan ngerti. Itu yang disebut sebagai renungan pribadi. Renungan pribadi itu bagaimana kita memaknai hidup sehingga merasa terus ditemani Tuhan. Nomor 3, pembinaan umat Allah. Nomor 4, evangelisasi baru. Justru karena itu doa rosario membuat kita terhubung dengan Bunda Maria. Dan Bunda Maria adalah bunda atau bintang evangelisasi. Evangelisasi itu maksudnya apa? Pewartaan Injil. Di dalam peristiwa Pentakosta, Bunda Maria ada di sana. Berarti Bunda Maria sangat mendukung pewartaan Injil. Nanti Anda bisa baca di Kisah Rasul 1 dan Kisah Rasul 2. Apalagi ini nyambung, yaitu peristiwa sebelum Pentakosta. Nanti juga akan ada doa novena, yaitu novena Roh Kudus. Bunda Maria juga termasuk orang yang berada di ruang atas, berdoa bersama dengan para rasul untuk memohon karunia-karunia Roh Kudus. Dan pada saat Rasul Petrus mewartakan Injil, Bunda Maria ada di sana. Jadi Bunda Maria meneguhkan pewartaan Injil. Tetapi memang ada keberatan-keberatan terhadap rosario. Sekarang tampilkan nomor 4. Semoga yang nomor 4 ini berhasil, karena 4 itu angka, bukan angka sial ya, 4 itu angka keberuntungan. Baik, mari kita lihat. Tampil nomor 4. 1, 2, puji Tuhan. Betul, angka keberuntungan. Mari. Sekarang kita lihat usul ini sungguh tepat dan seterusnya. Kita lihat dari kata pertama. Yuk kita baca sama-sama. Pertama, adanya keperluan mendesak untuk menanggulangi krisis rosario. Stop sampai di situ. Ini yang disebut sebagai keberatan-keberatan doa rosario. Nah, keberatan doa rosario itu ada banyak. Contoh, ada orang yang merasa berdoa rosario itu bosan. Bosan enggak doa rosario? Saya tanya, bosan enggak doa rosario? Pertanyaannya diganti, pernah bosan enggak doa rosario? Kalau pertanyaan pertama tadi, bosan enggak doa rosario? Enggak, saya acungi jempol jujur. Tapi kalau pertanyaan kedua, pernah bosan enggak? Jawabannya enggak, bohong. Saya yakin bohong. Karena di titik-titik tertentu kita pasti pernah mengalami bosan dan pengen cepet gitu. Rama Bayu pernah bosan enggak? Pernah enggak? Pernah enggak? Rahasia dong. Masa gue ngasih tahu lu ya. Sejujurnya saya pun pernah bosan juga doa rosario. Jadi kalau doa rosario sudah mulai bosan, saya switch bahasa Latin langsung. Kenapa? Karena teks Salam Maria bahasa Latin lebih cepat daripada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Latin itu berfungsi untuk mengobati kebosanan saya. Karena kalau Salam Maria Penuh Rahmat itu agak panjang. Bahasa Indonesia itu cirinya berpanjang-panjang gitu.
Kalau bahasa Latin itu cepat, Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum, cepat kan? Jadi kita mendoakan Salam Maria bahasa Indonesia 5 kali, Rosario dalam bahasa Latin sudah 10 kali. Nah, jadi kalau mau cepat doa Rosario pakailah bahasa Latin. Lebih cepat lagi bahasa roh ya. Zut, langsung selesai gitu ya. Nah itu keberatan tuh kadang-kadang gitu ada kebosanan. Tapi keberatan yang lebih utama nomor 2 namanya ekumenisme. Ekumenisme itu begini. Seringkali dianggap bahwa Bunda Maria, ekumenisme itu maksudnya adalah begini ceritanya. Gereja Kristen yang satu itu kan terpecah. Ada Protestan yang banyak sekali itu. Nah, secara umum dikatakan Protestan kan tidak menghormati Bunda Maria. Secara umum gitu, Bunda Maria tanda petik dibuang dari orang Protestan. Seringkali dianggap Bunda Maria ini membuat hubungan kita dengan Protestan tidak terlampau gampang. Contoh, coba ada Pak Ambar di sini? Pak Ambar, kapan-kapan coba kalau BKSG taruh patung Bunda Maria di depan acara. Nggak nyambung, Bapak langsung dipukuli saat itu juga Pak. Iya. BKSG itu adalah kelompok berbagai macam denominasi di Subang, termasuk pokoknya semua orang-orang Kristen lah, ada Katolik, macam-macam Protestan, termasuk HKBP juga itu ya. HKBP itu Huria Katolik Batak ya. HKBP Huria Katolik Batak Protestan. Jadi Katolik apa Protestan ini gitu. Nah itu keberatannya itu. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan per Mariam ad Yesum, sebenarnya juga bukan satu penghalang. Dan catatan terakhir, keberatan itu mungkin tidak berlaku untuk gereja Lutheran. Protestan dianggap tidak menghormati Bunda Maria, tapi gereja Lutheran sangat menghormati Bunda Maria. Bahkan di gereja Protestan di Jerman pada umumnya yang Lutheran hampir pasti ada patung Bunda Maria di dalam gereja Protestan golongan Lutheran. Kalau nanti pengen searching, ketik aja di Google, tulis interior Lutheran Church. Kamu akan lihat patung Tuhan Yesus, kamu akan lihat patung Bunda Maria. Ini sebenarnya Protestan yang mana dulu? Karena tidak semua Protestan itu anti terhadap Bunda Maria. Biasanya Protestan yang anak-anak baru bau kencur inilah yang seringkali anti kepada Bunda Maria. Intinya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Masih ada waktu ya, meskipun tadi belakang sudah ada kode ya. Tapi karena saya tuan rumah, jadi tolong ya. Jadi sudah ada kode di belakang, 5 menit lagi gitu. Pakai gini kan di belakang, udah lihat Pak Dokter tadi yang ngangkat. Tapi karena Rama Bayu tuan rumah, emang lu berani mengkat gue? Nggak berani kan? Iya. Kalau Rama lain nanti cut aja, kalau Rama Bayu enggak, jangan ya. Berani mengkat saya cegat nanti pulang di situ ya. Pertama ada 5 poin penting hari ini. Pertama, Rosario itu kristosentris. Jadi kalau pemahaman kita mesti begitu. Perlu melihat wajah Yesus di belakang wajah Bunda Maria, per Mariam ad Yesum. Itu poin kedua, menatap wajah Kristus bersama Bunda Maria, atau bahasa gampangnya tadi itu, kalau kamu doa lewat Bunda Maria, ada 2 orang sepakat berdoa yang sama. Itu keunggulannya. Nomor ketiga, ekumenisme seringkali disebut sebagai keberatan kalau ada Bunda Maria. Tapi kalau Protestan yang mana dulu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena sebenarnya tidak semua Protestan menolak Bunda Maria. Yang terakhir, Bapak Paus pun mendorong kita untuk selalu berdoa, karena orang-orang suci itu selalu punya senjata ampuh melawan segala macam kuasa kegelapan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, melalui doa Rosario. Terakhir, doa Rosario itu kalau menurut beberapa santo bagaikan peluru untuk setan. Di manik-maniknya itu gambarannya peluru untuk setan. Seakan-akan begitu kamu Salam Maria 1 manik, Salam Maria 2 manik, seakan-akan itu peluru yang nembakin setan, der, mati lu setan, kira-kira gitu. Maksudnya adalah ketika Rosario didaraskan, melemah daya kekuatan jahat. Semoga ada yang jelas. Shalom Alaikum.
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Romo Bayu yang sudah memberikan pengajaran katekese pada malam hari ini. Sekarang gantian umat, dipersilahkan jika ada pertanyaan. Silahkan sebut nama dari paroki mana, boleh, silahkan. Berdiri, angkat tangan ya. Sebut nama Bu, nama dan parokinya Bu. Saya Cecil dari Paroki Aloysius Gonzaga Cijantung, Jakarta. Tepuk tangan. Dari Jakarta ya. Tadi saya mendengar Per Mariam et Yesum. Kalau saya berdoa rosario, itu seringkali ngantuk. Baru peristiwa pertama sudah lihat-liut, peristiwa kedua seringkali sudah lupa. Nah, bagaimana mungkin Bunda Maria ikut berdoa dengan saya yang saat itu saya ngantuk? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sisil. Terima kasih Bu. Tepuk Ya. tangan. Bu Sisil, tepuk tangan untuk Bu Sisil. Ya. Dipersilakan Romo untuk menjawab Romo. Bunda Maria itu kan seorang ibu ya. Ibu itu kalau anaknya tidur seneng apa enggak? Seneng. Jadi kalau kamu ketiduran, Bunda Maria melanjutkan doamu. Beneran itu iya. Tapi nanti begitu bangun, sambung lagi ya Bu ya. Umpamanya, peristiwa pertama terus ibu ketiduran, tengah malam bangun mau pipis, doa, peristiwa kedua dan seterusnya Bu ya. Kenapa? Mimpi aja bisa nyambung. Masa doa suruh enggak. Jadi itulah namanya kelemahan manusiawi akan disempurnakan oleh daya Bunda Maria. Tapi juga jangan terus kemudian kalau gitu, kalau kata Romo itu dilanjutkan Bunda Maria, kalau gitu tiap hari ngantuklah, tolong diwakili Bunda Maria. Kalau seperti itu ada bahasa Sundanya, itu namanya bedegong. Silakan selanjutnya. Ya, selanjutnya. Iya. Dokter Tito. Ya, malam Romo. Terima kasih atas kesempatannya ini mewakili tuan rumah Romo. Kalau di dalam rosario itu boleh nggak kita menyampaikan permohonan Romo? Jadi misalnya peristiwa 1, kemudian kita sampaikan permohonan kita di situ, peristiwa 2 dan seterusnya. Apakah di dalam doa rosario itu kita bisa menyampaikan permohonan kita di sela-selanya itu? Terima kasih Romo. Terima kasih Dokter Tito. Pertanyaan bagus, ini tolong didengarkan baik-baik karena ini menjadi salah kaprah di banyak kesempatan umat berdoa. Bolehkah memohon dalam doa rosario? Jawabannya boleh. Tetapi tempatnya mesti tepat. Kalau kita kembali pada tadi dokumen gereja mengatakan doa rosario itu doanya kristosentris, merenungkan hidup Tuhan Yesus. Maka kalau mau memohon, janganlah sebaiknya di sela-sela itu jangan. Kenapa? Karena bisa merusak struktur doa sebagai renungan peristiwa Tuhan Yesus. Maka doa baiknya di mana kalau mau memohon? Bisa di awal, bisa di akhir. Tadi doanya pakai mohon di tengah-tengah enggak Ibu? Yang berarti doa di sini pakai mohon di tengah-tengah enggak? Enggak kan ya? Subang sudah benar, tepuk tangan dong untuk Subang ya. Jadi kalau mau memohon, contoh, sebelum aku percaya Tuhan, kami mohonkan doa rosario ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 juga boleh silahkan. Tapi sebelum mulai atau di belakang setelah rosario selesai, Tuhan kami mohon untuk begini. Kenapa demikian? Kalau kemudian peristiwa pertama contohnya disebutkan, kemudian kamu memohon di situ, itu sebenarnya tidak lagi terarah pada Kristus, bukan? Padahal sebenarnya pada saat menyebutkan peristiwa, arahnya pada Yesus Kristus, merenungkan peristiwa Injil. Tapi kalau tiba-tiba kamu memohon di situ berarti apa? Kamu tiba-tiba berbalik
kepada dirimu sendiri yang mestinya mengarahkan pandangan kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini banyak dilakukan. Apakah disebut salah? Ya enggak salah. Apakah akan masuk neraka? Tenang, tidak akan masuk neraka. Tapi apakah tepat? Kalau kita mengacu pada dokumen gereja, itu berarti tindakan yang kurang tepat. Saya sebutlah kurang lah, bukan salah lah. Kurang tepat. Maka di awal mohonlah rosario jangan diputus oleh apapun, termasuk lagu-lagu loh ya. Termasuk kadang-kadang begitu. Peristiwa ketiga terus nyanyi. Nah ini meskipun nyanyiannya ini juga sesuatu yang ditujukan kepada Bunda Maria, tapi tanda petik seperti memutus rantai rosario itu. Maka itu utuhkan. Kalau mau ada tambahan lain bisa di depan, bisa di belakang. Contoh tadi setelah rosario kita di sini disambung dengan apa? Litani Bunda Maria. Tapi setelah terakhir. Kira-kira seperti itu Pak Dr. Tito, boleh nggak mohon? Boleh, tapi hati-hatilah menempatkan supaya tidak merusak kesatuan kristosentris yang tadi saya sebutkan. Demikian. Terima kasih Romo. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan, masih ada waktu. Oh masih ada waktu? Ya, Romo. Masih, baik. Masih ada waktu. Silakan. Kalau masih ada silakan. Ya, Pak Darius. Perlu perkenalan? Ya, boleh Oke, Pak. saya dari Zaluhu. Bapak ngapain nanya? Kan nanti ketemu aja saya di pasturan gitu loh. Dari Kerajaan Kristus Sang Penabur Subang. Ini hanya sebagai ini aja untuk pengetahuan, karena selama ini juga saya cari-cari, siapa tahu malam ini saya dapat jawabannya. Tadi Romo bilang bahwa doa rosario itu dari awal sudah ada sejak zaman para rasul. Cuman saya cari-cari kapan dimulainya di zaman para rasul itu dan di mana itu doa rosario pertama kali didaraskan. Baik, saya harus memberikan penegasan bahwa rosario belum ada pada zaman para rasul, tapi punya akar yang kuat. Ya gitu ya. Jadi jangan membayangkan bahwa zaman para rasul sudah ada rosario, tidak. Tapi sudah ada akar yang kuat. Mulai dari mana? Sapaan kepada Bunda Maria. Kalau kita melihat doa Salam Maria, sebenarnya itu kan doa yang dikutip dari Alkitab. Ya, Salam Maria penuh rahmat. Itu dikutip dari apa? Perkataan malaikat agung Gabriel ketika apa? Menyampaikan salam kepada Bunda Maria sebelum memberikan satu firman tentang akan dikandungnya Tuhan Yesus. Jadi maksud saya di depan tadi itu memang akarnya ada, tapi bukan bentuk rosario yang kita kenal. Itu berangsur-angsur, ibarat pohon. Pada zaman para rasul pohonnya belum ada. Kalau kita gambarkan rosario itu pohon, pada zaman para rasul pohonnya belum ada. Baru apa? Benih yang tumbuh pucuk daunnya. Makin gede, ditambah. Contoh kredo. Kredo itu zaman para rasul belum ada. Kredo baru muncul kira-kira abad kedua di Roma, yaitu aku percaya itu. Baru ketika aku percaya ada ditambahkan. Jadi rangkaiannya menjadi seperti nambah, lalu seperti yang kita kenal. Tapi kalau kita melihat kaitannya zaman para rasul, harus kita lihat baru benihnya yang ada. Contoh bagaimana sapaan, Salam Maria penuh rahmat, itu sudah didoakan sejak zaman semula. Karena apa? Karena ada ayatnya di dalam Alkitab. Terpujilah engkau di antara wanita, itu juga ada ayatnya dalam Alkitab. Jadi itu sudah punya akar apostolik. Tapi kalimat yang kedua itu belum ada. Contoh kalimat kedua ini yang belum ada, Santa Maria Bunda Allah. Bunda Allah itu bunyinya Mater Dei, itu terjemahan dari kata bahasa Yunani Theotokos. Berarti ini pasti setelah abad keempat, karena gelar Theotokos belum ada pada zaman para rasul. Itu baru nanti diputuskan di Konsili Efesus, dan gereja punya gelar Theotokos atau Bunda Allah. Berarti kalimat kedua dulu belum ada, lalu ditambahkan berangsur-angsur sampai pada zaman kita sekarang. Maka kapan persisnya rosario seperti yang kita kenal, tidak tahu persis.
Itu perkembangan berangsur-angsur seperti tumbuhnya pohon yang kita tiba-tiba, oh sudah ada pohonnya. Kapan pohon ini punya cabang? Gitu kira-kira kalau bahasa gambaran kita tidak tahu persis. Tapi sejarah membuktikan itu akarnya zaman para rasul. Semoga bisa tidur malam ini Pak Darius ya. Oke, terima kasih Romo. Wah, sangat menarik sekali pengajaran kita pada malam hari ini, juga jawaban-jawaban Romo. Terima kasih kepada para penanya. Dan jika ada pertanyaan, kita simpan terlebih dahulu untuk episode selanjutnya di bulan depan. Terima kasih kepada Romo Bayu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan sekarang kita persilakan Romo menuju sakristi untuk memimpin perayaan Ekaristi. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Para peziarah terkasih, menutup bagian pertama ini, paduan suara akan menyanyikan satu pujian untuk Bunda Maria. Sementara itu, kertas intensi dapat dikumpulkan melalui para pelayan yang berkeliling. Mari kita bernyanyi bersama